Aku berteriak dan menjambak rambutku sendiri. Amarah ini terus saja bertambah. Bu Mega sengaja ingin mempermalukanku di depan banyak orang. Namun, aku bukanlah gadis polos dan naif yang gampang terpojok. Wah, sudahlah tak bersikap profesional. Ia malah dengan terang-terangan ingin menjatuhkanku di depan dosen lain. Dia pikir aku bisa dengan mudah ditumbangkan. Jangan harap, untung saja. Aku tak akan berada di dalam kelasnya lagi. Tak apa mendapat nilai rendah. Yang penting aku bisa bebas dari kukungan perawan tua itu. Ah, sekarang aku paham mengapa ia terus-terusan sendiri di usianya yang sudah berkepala 3. Hanya satu jawaban yang pasti. Bu Mega selalu menyukai milik orang lain. Cih, dasar. Titisan pelakor. Hobi merusak hubungan orang lain dan berpura-pura menjadi korban. Ada banyak pria lain di luar sana. Baik yang single atau duda. Namun, mengapa ia masih saja terobsesi dengan suami orang? Sepertinya jiwa pelakor memang sudah mendarah daging di jiwa dan raganya. Lo kenapa sih Nan? Mela menghampiriku yang berada di gazebo belakang rumahnya. Membawa nampan berisi buah mangga dan bumbu rujak. Teriakan Lo kedengeran sampai dapur. Lo punya masalah apa? Bu Mega mulai resek. Lah, Bu Mega kan memang selalu resek orangnya. Mela mengambil ponsel lalu menggerutu. Nih. Dua bocah kemana sih? Macet kali. Jawabku cepat. Terkesan acuh. Di rumah Dewi cuma beda gang Nan. Terus jalanan dari rumah Rara kemari. Nggak pernah ada riwayat kemacetan sama sekali. Lo aja yang jauh. Bisa sampai tepat waktu. Mereka aja nih yang selalu ngaret. Aku sanggup melihat asap mengepul dari telinga Mela. Jika dipikir-pikir lagi, Mela adalah gadis termuda di circle ini. Tetapi cara bicaranya tidak menyiratkan hal itu. Mau bagaimana lagi? Tak ada kata senioritas yang dijunjung di sini. Jadi apalagi yang Bu Mega lakuin sama lo? Lo tahu Bu Caca kan? Mela mengangguk. Dosen muda yang alisnya kayak Shinchan itu. Ia terbahak. Lalu kembali melanjutkan kalimat mengejeknya. Yang kalau tebar pesona gerakannya kayak bendera umbul-umbul kena angin. Meleyot ke sana kemari. Yang kalau ketemu sama cowok tampan badannya kayak dipenuhi ulat bulu, kegatelan. Sebelah tangan Mela menutup mulutnya. Lalu tangan yang satu memukul pundakku dengan cukup keras. Mengapa kebanyakan perempuan melakukan aksi tersebut? Lo bisa kagak sih ngakak? Tapi tangan jangan liar kayak gini. Bukannya terhibur. Kulit gue malah biru-biru ini. Mela berdeham. Lalu menegakkan punggungnya. Hehehe. Maaf atuh Neng. Lucu sih. Iya paham. Lucu. Tapi gue kesiksa. Aku tak mau kalah. Kekesalanku semakin bertambah karena sikap Mela yang seenaknya sendiri. Jadi apa yang Bu Mega katakan di depan Bu Caca? Dia sok menggurui. Ngelarang gue memanfaatkan jabatan sebagai istri dosen. Dia ngelarang gue curang. Nyuruh profesional. Tapi dia sendiri nggak ngelakuin hal itu. Pengen gue santet tuh dosen. Lo tahu mantranya? Kagak. Kan bisa nyuruh dukun Mela. Geramku kala menyadari bahwa si bontot jauh lebih tak berotak dariku. Suara langkah kaki yang terdengar cepat membuatku menoleh. Duo Ratu Maret akhirnya tiba juga. Masing-masing membawa kantongan. Yang kutebak berisi buah-buahan. Sesuai janji yang telah disepakati. Aku membawa bumbu rujak. Mela menyiapkan mangga. Rara dan Dewi masing-masing membawa jambu air. Dan kedondong. Mela memicingkan matanya menatap Dewi. Alasan apa lagi Wi? Jalan di gang lo kena macet. Ada truk yang numpang parkir depan gerbang lo. Kemudian tatapannya beralih pada Rara. Terus Lora. Ada pohon tumbang lagi di tengah jalan. Atau ada angsa tetangga yang gak mau menepi. Ketus Mela. Menjabarkan alasan yang sering digunakan Rara dan Dewi jika terlambat datang ke perkumpulan kami. Maaf. Gue ketiduran. Lo tahu kan tidur di siang hari adalah waktu yang sangat jarang dilakukan oleh mahasiswa seperti kita-kita ini. Dewi mulai mengeluarkan sanggahan. Kalau gue harus nemenin emak dulu ke arisan. Sejak kapan lo jadi suka acara emak-emak gitu Ra? Mela menyela. Aku yang mendengarnya hanya mengangguk-angguk sambil memasukkan buah mangga yang sudah dipotong-potong oleh Mela ke mulut. Perpaduan asam, manis, pedas, dan asin adalah hal yang tak bisa dianggurkan. Biarkan mereka berdebat dan aku menikmati makanan yang ada di hadapanku. Lo ngidam Nan? Pertanyaan Rara membuatku berhenti mengunyah.
Nidam, aku berusaha mengingat-ingat tanggal menstruasiku. Sudah terlambat beberapa hari, baru telat seminggu. Ucapku santai. Lo telat, aku membulatkan mata. Baru tersadar dengan apa yang kualami. Seorang istri yang telah menikah. Terlambat kedatangan tamu bulanan. Berarti ada kemungkinan hamil. Apa? Aku kembali menjerit. Tidak, aku tidak hamil. Kami hanya melakukan beberapa kali. Aku menatap ketiga sahabatku. Wajah mereka tampak berbahagia. Berbeda denganku yang sudah ingin menangis. Aku belum siap jadi orang tua. Ngebayangin perut buncit. Terus melahirkan. Nimang bayi. Oh tidak. Biasanya lo nggak doyan kecutnan. Ini bukti kuat kalau lo lagi ngidam. Dewi mulai memberikan masukan. Aku menjauhkan piring yang berisi potongan mangga. Tidak. Jauhkan makanan itu dari gue. Kataku sambil menjauh dari mereka. Itu rezekinan. Lo harus bersyukur. Banyak pasangan di luar sana yang pengen punya momongan. Tapi Tuhan belum ngasih. Dewi mulai berada dalam mode bijak. Aku menadahkan tangan di depan dada. Memohon. Ya Tuhan. Berikanlah rezekiku pada orang lain. Aku masih muda. Engkau pasti tahu bahwa aku belum siap mengurus anak. Rara menyentil keningku. Lo ada-ada aja Nan. Kukira hanya akhlak lo yang nggak genap. Ternyata otak lo pun ikutan nggak utuh. Aku memegang perutku yang masih rata. Nak, jika kau memang ada, maka jangan buat emakmu ini kesulitan. Aku menutup mata dan mulai berhitung dalam hati. Dengan rasa ketakutan yang tinggi, aku mulai berdoa agar ucapan ketiga sahabatku tak sesuai. Aku benar-benar belum siap menjadi seorang ibu. Masih banyak yang harus kulakukan sebelum memiliki seorang bayi. Apa aku membenci anak kecil? Tentu tidak. Aku tidak membenci seorang bayi. Justru bisa dikatakan bahwa aku sangat menyukai makhluk kecil tanpa dosa itu. Akan tetapi, aku belum sanggup memegang tanggung jawab yang besar. Pikiranku yang belum dewasa, emosiku yang sulit terkontrol dan sikapku yang masih pecicilan jelas tak pantas menjadi panutan untuk anakku kelak. Saat hitunganku sudah selesai, aku membuka mata secara perlahan dan menemukan hanya satu garis yang nampak di benda kecil itu. Senyumku mengembang. Aku menutup mulut menggunakan telapak tangan, agar suara teriakanku tak terdengar. Jika aku tak hamil lalu mengapa jadwal menstruasi ini terlambat? Apa hormonku sedang tidak baik-baik saja? Apa akhir-akhir ini aku kembali stres lagi? Ya bisa saja karena faktor tersebut. Mengingat masalahku dengan Bu Mega semakin memanas saja. Dengan langkah pasti aku keluar dari dalam kamar mandi, masih dengan bibir yang tersungging. Kulihat Mas Rangga sudah berdiri di samping meja makan menatapku dengan tatapan aneh. Ia mendekatiku lalu mengambil benda yang ternyata masih kupegang. Mengapa aku tidak membuang benda itu? Mengapa kau menggunakan benda ini? Apa menstruasimu terlambat? Aku menangkap raut wajah kekecewaan darinya. Ya, mungkin sebagai seorang pria ia menantikan seorang adik untuk Lala. Aku mengangguk. Sudah terlambat 1 minggu. Tak apa, jangan kecewa seperti itu. Ia menarikku ke dalam pelukannya. Kita bisa membuatnya lain kali. Apa ini? Dia pikir aku kecewa karena tidak hamil. Justru aku senang. Mas, aku ingin berteriak seperti itu. Tetapi aku tidak ingin membuat hatinya terluka. Dan menganggap bahwa aku tak ingin memiliki anak darinya. Aku tidak kecewa Mas. Hanya saja aku sedikit heran saja. Biasanya jadwal bulananku selalu tepat waktu. Apa karena pengaruh stres? Kau stres kenapa? Dia bertanya kenapa. Harusnya dia peka. Aku begini karena ulahmu Mas. Ulahku. Pupil matanya melebar. Sambil menunjuk diri sendiri. Ya jelas. Jika bukan karena Mas, Bu Mega tidak akan membuatku seperti ini. Apa Mas tidak pernah mendengar desas-desus tentang kita di kampus? Sudah banyak dosen yang tahu tentang hubungan kita dan semua itu ulah Bu Mega. Aku memicingkan mata menatapnya. Mengapa kau terlihat sangat marah padaku? Padahal aku tidak ada sangkut pautnya dalam masalah ini. Mas, ini jelas-jelas salah Mas. Jika Bu Mega tidak menyukaimu, aku juga tidak akan mengalami masalah ini. Salahmu yang terlalu tampan dan salahmu karena Bu Mega menyukaimu Mas. Ucapku menggebu-gebu. Iya. Aku minta maaf karena terlahir tampan. Ia mendengus menahan tawa. Aish. Aku salah bicara.
Mas Rangga akan terus berbesar kepala karena aku mengatakan bahwa dia sangat tampan. Namun, memang kenyataannya seperti itu bukan? Mau bagaimana lagi? Udah ngisi belum Nan? Lagi. Pertanyaan itu membuatku tak bersemangat. Sehari setelah melakukan pengecekan tentang ada atau tidaknya kehidupan dalam rahimku, menstruasiku pun datang tanpa permisi. Tak ada gejala PMS. Andai aku bersabar 1 hari saja, uang 10.000 ku tak akan melayang untuk membeli alat tes pack. Lumayan jajan ciki atau beli pop ice di Mang Tarya. Ku tatap Tante Tuti dengan senyum mengembang. Senyum palsu. Belum, Tante. Jika saja tak ingin membeli seblak, aku tak akan bertemu dengannya. Kok belum sih? Dulu. Si Kinara cuma beberapa bulan setelah nikah langsung hamil. Terus kenapa kamu belum? Suaminya kan sama. Kamu mandul kali. Senyumanku berubah menjadi tawa. Masih berusaha untuk tetap bersabar. Ya belum dikasih sama Tuhan Tante. Tuhan tahu kalau saya belum siap punya anak. Saya kan masih kuliah. Kataku tanpa memalingkan wajah darinya. Sungguh adrenalinku sudah terpacu. Jantungku memompa dengan cepat dan darahku mendidih mengalir ke segala penjuru tubuhku menghasilkan sensasi panas yang luar biasa. Kamu seumuran dengan Mira kan? Lihat tuh. Dia udah punya anak. Anaknya udah gede lagi. Punya anak di usia muda itu menyenangkan loh. Kalau jalan bareng dikira kakak adek. Mumpung kamu masih muda cepat produksi yang banyak. Aku bukan pabrik anak. Lala juga kelihatan banget pengen punya adik. Dia pasti kesepian. Tahu dari mana dia? Dia tak tahu saja. Hampir setiap hari aku dan Mas Rangga harus cosplay menjadi balita agar Lala tak kesepian saat bermain. Nanti keduluan sama Miranan. Seminggu lalu kan dia menikah lagi. Aku menaikkan sebelah alis. Heh, menikah lagi Tante. Iya. Acaranya memang kecil-kecilan aja. Cuma keluarga dekat yang tahu. Yang penting sah di mata hukum dan agama. Katanya sambil berbisik. Makanya kamu jangan nunda-nunda. Aku tersenyum masam. Mengapa orang tua selalu saja seperti itu? Menganggap kehidupan pasca pernikahan adalah sebuah ajang lomba untuk menghasilkan keturunan. Membanding-bandingkan pasangan A dan B, mana yang lebih sukses, makmur, sejahtera dan sudah memiliki keturunan. Bagi mereka, punya anak adalah sebuah patokan bahwa pasangan tersebut telah bahagia. Padahal, tidak semua orang yang sudah memiliki anak akan berbahagia. Oh jelas tidak, justru banyak pasangan yang telah memiliki anak, tiba-tiba bercerai dengan alasan perbedaan pandangan, ekonomi dan tentunya rasa. Gini Tante. Maaf lancang. Saya sama Mira nggak pantas dibandingin. Mira kan berproduksi sebelum waktunya. Justru hal ini membuktikan bahwa saya tidak. Hamidun, dulu kan banyak orang tuh yang tebar cerita kalau saya hamil duluan. Jadi cepat-cepat dinikahin. Nah, sekarang udah terbuktikan. Kalau saya tidak sesuai dengan apa yang kalian ceritakan. Tante Tuti terdiam. Jelas ia merasa tersindir. Sebab aku tahu bahwa dialah pelopor dari gosip-gosip yang tersebar saat itu. Apa sekarang ia mendekatiku untuk mengorek informasi lagi? Kemudian mencari celah dan menceritakan kekuranganku kepada tetangga kompleks yang sangat tertarik dengan berita miring tentang orang lain. Tapi kebanyakan akan menutup mata dan telinga saat berita itu tentang anaknya sendiri. Dan lagi, soal anak itu nggak bisa dipertanyakan loh Tante. Jawabannya sama saja kalau saya bertanya kapan Tante dijemput malaikat maut. Jelas Tante akan ngomong tergantung kehendak Tuhan. Nah, saya pun begitu Tante. Saya akan punya anak kalau Tuhan sudah menghendaki. Setelah mengatakan kalimat panjang itu, aku memperlihatkan cengiran yang kutebak akan sangat tak sopan di mata Tante Tuti. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Aku bukanlah gadis lemah yang akan diam saja dalam situasi seperti ini. Intinya, Anda julid saya ikut terabas. Kinan, kamu tidak sopan banget. Sekolah tinggi kok nggak punya etika. Etika saya disimpan di lemari Tante. Dan lagi, di sekolah, saya diajarin sopan sama orang yang menghargai saya, bukan yang semena-mena. Bukankah sikap sopan itu bersifat dua arah? Jadi saya akan bersikap sesuai dengan apa yang saya terima. Ini dosa tidak. Aku hanya membela diri dari orang-orang yang berniat menyakiti dan merendahkanku. Meski dia jauh lebih tua dariku, yaitu terlihat jelas dari wajahnya. Tetapi aku juga tak bisa terus-menerus direndahkan.
Apakah anak muda disangka tak memiliki harga diri dan gampang direndahkan begitu saja, sedangkan yang tua harus dihormati karena mengikuti asas sopan santun? Bukankah itu tak adil? Seharusnya kalimat, sayangi yang muda, hormati yang tua, tetap berlaku di kalangan masyarakat. Akan tetapi, nyatanya semakin berjalannya waktu, kalimat tersebut tak lagi terrealisasikan.